Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, kali ini di hadapan kita sudah ada line up dari Wurkos lagi. Ini adalah HD03. Center terbarunya dari Wurkos ya. Dan kalau teman-teman lihat di marketplace Indonesia memang belum banyak yang menjual karena memang masih baru juga. Dan teman-teman bisa cek link pembelian di kolom deskripsi ya kalau ingin buru-buru pesan ya. Dan ini termasuk dalam center pocket atau center-center yang compact ya. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa LED ya. Karena memang ini bisa dua macam, bisa mode spotlight dan juga floodlight ya. Atau mode sebar maupun mode sorot. Dan kalau di bagian samping kita bisa lihat di sini ada HD03-nya untuk tipenya sendiri. Warnanya green, ada 3 ya. Kebetulan di kita ini warna green. Dan ini tipe lampunya sendiri dan Kelvinnya 6000 sampai 6500 ya. Jadi dia keputih-putihan tapi tidak sampai ke biruan. Beralih ke sisi satunya kita bisa lihat selling point dari center ini ada 680 lumen ya. Jangkauannya bisa 180 meter, bisa RGB color juga. Dan ini beratnya yang menarik, hanya 48 gram. Tidak sampai 50 gram ya. Oke, ini sangat-sangat ringan sekali. Dan di bagian belakang kita bisa lihat di sini. Untuk modenya sendiri ya, ada mode-mode moonlight ya. Mode yang paling rendahnya 1 lumen doang. Dan yang paling tingginya ada turbo ya. 680 lumen untuk mode spotlightnya atau mode sorotnya. Dan 320 lumen untuk turbonya di mode floodlight atau mode sebarnya. Dalam paket pembelian ini kita dapat kabelnya Type C to Type C, kekinian banget ya, bukan Type A lagi untuk sisi sebelahnya. Ini kita dapat talinya yang benar-benar unik dan lebih niat dibanding tali-tali center pada umumnya. Kita akan cek gimana kualitasnya. Oke, seperti ini ya. Ini ada bagian metalnya dan talinya dililit seperti ini. Oke, nice, dan ini keras sekali, dipastikan ini kuat. Masih ada tambahannya lagi ya di sini ya untuk menyambungkannya lagi. Ini kita dapat manual instruksi ya yang tebal sekali, kita lewatkan saja. Ini ada tulisannya. Welcome to Wurkos Family. Oke, nice. Senternya sendiri oke, seperti ini. Oke. Nah, lihat benar-benar compact ya. Walaupun compact dia oke, mantap. Build quality-nya dari aluminium yang benar-benar tebal. Di bagian belakang di sini ada tulisan HD03 untuk tipenya sendiri. Ini model jepit, kita bisa jepit di mana aja. Kalau kita pakai baju kemeja yang ada kantong di dada, jelas kita bisa taruh di bagian kantongnya biar memudahkan jadi center dada ya. Oke, kualitas jepitannya juga sangat-sangat proper, keras. Dan di bagian bawahnya sini dia ada magnetnya sendiri. Oke, kita akan coba. Kualitas rekatnya atau kualitas magnetnya juga benar-benar oke, mantap sekali, nempelnya kuat. Beralih kita ke bagian sampingnya, ini kita bisa lihat ada tombol power ya atau tombol untuk menyalakan senternya sendiri. Kita tentu tidak bisa ganti baterai karena ini compact, jadi baterainya juga baterai tanam. Tapi nggak perlu diragukan teman-teman ya, untuk kualitas Wurkos itu jelas bukan memakai baterai yang abal-abal ya. Di bagian depan kita bisa lihat untuk LED-nya. Nah oke, di bagian tengah ini untuk yang mode sorotnya. Dan di bagian sampingnya ini ada beberapa LED ya yang cukup banyak untuk mode sebarnya. Oke, di bagian depan ini ada lambang Wurkos yang baru ya. Oke, nice, keren. Dan di bagian samping ini kita bisa lihat ada switch-nya. Kita bisa pilih ini mode switch yang mode sorot. Dan di bagian bawah ini mode sebarnya sendiri. Sementara di bagian atas ini ada port untuk Type C-nya yang untuk pengecasan ya. Jangan lupa ini sudah mendukung IPX6 untuk tahan airnya. Oke, nice ya. Secara build quality jelas ini nggak usah diragukan. Untuk kualitas Wurkos bagus, benar-benar solid ini. Oke, kita akan coba ya. Ini kalau di menu spotlight kita akan oke, seperti ini. Ini mode oke. Ini langsung mati. Oke, ini lebih terang lagi. Kalau kita tahan lama, oke. Oke, mantap. Ini mode high ya, dan ini di tangan saya justru lumayan hangat, nggak main-main untuk cahayanya. Untuk turbo biasanya 2 kali. Oke, ini strobo. Oke, jadi mungkin agak kurang ini saya nyetleknya ya. Oke,
Oke, ini mode turbonya. Oke, hangat-hangat gitu ya. Untuk mode kalau ditahan lama dia oke seperti ini. Kalau ditahan satu-satu, oke dia langsung mati ya. Untuk strobo itu 3 kali. Oke, benar-benar menyilaukan. Oke, di kamera seperti ini tidak terlihat. Oke ya. Dan kita akan coba mode ininya, mode sebar. Oke, langsung berubah ke LED di sampingnya sini ya. Mungkin di kamera tidak jelas ya karena memang sangat menyilaukan. Kita akan ubah lagi modenya. Oke, ini lebih terang. Oke, kalau ditahan agak lama dia berubah mode ya. Ini yang high. Oke, ini yang paling rendah ya, 1 lumennya. Ini low. Ini medium. Ini high. Dan kalau ditahan lama, oke, dia bisa step by step seperti itu ya. Dan seperti biasa untuk turbo 2 kali. Oke, mantap. Oke. Untuk kualitas dari Wurkos ini ya, walaupun compact ya, bisa dibilang ya gampang nih dikantongin ya, dan tidak perlu repot-repot mengeluarkan baterai, tinggal langsung cas aja di bagian sini. Dan juga selain tahan cipratan air, dia juga tahan banting dari ketinggian sekitar 1,5 meter, dan itu sudah cukup lumayan. Oke, ini di mode turbo lama-kelamaan agak hangat ya di bodinya. Oke, tapi dia kayaknya agak step down ya untuk menahan suhunya biar nggak terlalu panas ya. Oke, mantap ya. Kita lihat perbedaannya kalau ganti mode di posisi seperti ini. Oke, ini mode yang sorot. Ini mode yang sebar. Tidak terlihat jelas namanya di studio ya. Kita akan coba di luar biar lebih jelas. Dan ini ngebantu banget ya kalau dalam perjalanan mobil kita mogok. Keadaan gelap gulita seperti ini. Kalau megang gini kan agak ribet kalau kita sendirian. Nah, kalau ada magnetnya itu kita tinggal tempelkan saja. Oke. Nah, jelas. Jadi lebih simple. Ini pun masih belum terang ya. Kita maksimalkan. Oke, ini yang turbo. Wow, terang sekali. Ini jelas ngebantu banget ya. Dan untuk mode RGB-nya kondisi mati seperti ini kita tekan 2 kali ya. Oke, ini agak warna ungu. Oke, terlihat ya. Pindahnya. Oh, sorry. Pencet sekali ya tadi. Pencet 2 kali lagi untuk pindah modenya ya. Oke, ini ungu. 2 kali. Oke, ini ungu kedip-kedip. Tekan 2 kali lagi. Oke, ini merah dan juga biru. Oke, sip. Tekan 2 kali lagi. Ini biru warnanya ya. Oke, ini berubah gradasi gitu ya, dari warna biru sampai ke warna-warna yang semua ada. Oke, nice. Kita tekan 2 kali lagi. Oke, mantap. Ini kayak lampu disco jadinya, kerlap-kerlip warna-warni. 2 kali lagi. Oke, seperti ini ya. Lebih kayak apa ya, ambient dalam cepat ya. Oke, ini hijau. Oke, ini agak kekuningan. Banyak sekali ini untuk mode RGB-nya. Oke, ini seperti lampu. Oke, kayak lampu truk yang kalau lagi melintas ya, muter-muter seperti itu. Mantap, keren ya. Kalau di kamera memang ini tidak terlihat jelas, tapi kalau lihat aslinya ini bagus sekali, berubah warna juga. Oke, ini seperti ini. Ini entah saya ngitung tadi ada berapa ya untuk modenya ya. Oke. Oh, ini balik lagi dia. Tadi dari yang ungu tadi itu udah balik lagi. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Mantap. Baik, ini keadaan cukup gelap ya, ada cahaya sedikit aja. Dan di sana itu suasana kebun, pohon-pohon. Kita coba yang mode sebar dulu. Nah, oke, seperti ini penampakannya. Kita tahan lagi. Ini lebih terang. Wow, ini sudah lumayan terang. Di mode medium mungkin ya. Ini high. Oke, mantap. Sekecil ini mampu menyebar dengan cukup luas ya. Dan itu yang di pojok juga dekat tembok itu masih terlihat walaupun jaraknya lumayan agak jauh. Untuk turbonya, oke, turbonya seperti ini. Terlihat lagi lebih jelas, lebih terang. Daya sebarnya cukup luas. Oke, memang kalau yang di bagian sana, pojok sana ya, dia tidak begitu jauh jaraknya ya karena memang ini mode sebar ya.
Cuman yang tembok sini masih terlihat cukup jelas. Oke, kita ubah ke mode sorotnya. Nah, oke. Nah, mode sorot baru kelihatan yang jarak jauh lebih jelas ya. Oke, ini mode sebar. Kita turbokan lagi. Oke, sebarnya mantap ya. Dan untuk sorotnya, oke, seperti ini. Memang tidak terlalu melebar ya karena mode sorot ya. Cuman jangkauan lebih jauh. Oke, ini kita turbokan lebih terang lagi. Yes, mantap. Ini dua fungsi ya. Jadi buat teman-teman yang bingung cari senter sebar atau senter sorot jarak jauh, ini salah satu alternatif dengan desain compact tapi memiliki kecerahan yang lumayan mumpuni ya. Oke, ini mode sebar lagi seperti ini. Ini sudah mulai hangat ya. Dan agak sedikit step down saya rasa ya untuk turbonya. Tapi kalau main-main yang agak redup sih masih aman. Oke, karakter warnanya agak berbeda ya. Oke, untuk mode jauh seperti ini turbonya agak berbeda untuk warnanya. Tapi hanya sedikit perbedaannya. Oke, mantap. Oke, baik, kita sudah coba di outdoor ya. Dan well, untuk kualitas Wurkos 680 lumennya itu benar-benar real, benar-benar terang, tidak mengada-ngada ya seperti brand-brand Cina pada umumnya yang ngakunya ribuan lumens tapi ya agak redup gitu ya. Ini enggak sesuai dengan harganya. Oh ya, untuk harganya sendiri sekitar 280 ribuan ya, tentu di luar ongkir dan juga pajak yang biasanya akan lebih dari 350 ribuan dan itu masih sangat-sangat wajar untuk kualitas Wurkos. 680 lumen itu sangat-sangat bisa diandalkan untuk sebuah senter compact seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di video, punya daya sebar yang luas dan juga daya sorot yang sudah cukup mumpuni untuk saya pribadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.